Nah, ini kita ngomongin soal kebutuhan masyarakat. Seperti halnya orang mengatakan bahwa air adalah sumber kehidupan. Kesannya klise, tapi coba nggak ada air. Apalagi sekarang kebijakan pemerintah sering-sering cuci tangan dengan air mengalir. Bayangin kalau PDAM mati, ya kan? Nggak ada air, udah ribut aja satu rumah. Nah, hal ini akan kita bahas hari ini, jadi terkait dengan kebutuhan masyarakat terhadap air yang pastinya semakin meningkat, mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi air di bidang nilai fungsi sosial. Dan kondisi ini berpotensi untuk menimbulkan konflik kepentingan antara sektor, antar wilayah, dan berbagai pihak yang terkait. Tapi, hari ini untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami untuk ngobrol terkait dengan tema kita, yaitu investasi PDAM untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan. Kepingin dong kalau airnya juga selalu bersih, pingin juga dong kayak di luar negeri tuh begitu nyalain air bisa langsung diminum. Nah, kejadian nggak kira-kira? Bisa, mari kita simak. Nah, hari ini di studio sudah hadir 3 tamu-tamu istimewa saya. Yang pertama langsung saja saya sapa, beliau adalah Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Ada Mas Susanto Dwi Antoro SE. Apa kabar Mas Antoro? Selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Antoro sudah hadir di sini. Dan yang kedua ada juga anggota Komisi B DPRD Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Mas Krisma Eka Putra SE. Apa kabar Mas Krisma? Mau manggil Bapak, mau manggil Bapak nggak enak? Masih bujang. Masih seangkatan gitu. Annyeonghaseyo. Terima kasih Mas Krisma sudah hadir di sini ya. Kemudian yang berikutnya saya panggil Mas juga ya. Boleh nggak? Oh boleh, senang kalau ini. Ada Pak Majio SEMM, beliau adalah Dirut PDAM Tirta Marta Kota Yogyakarta. Apa kabar Pak Majio? Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya. Ya, terima kasih Bapak-bapak bertiga sudah hadir di sini, Mas-mas bertiga sudah hadir di sini. Yang pasti kita ingin memberi banyak informasi lah kepada pemirsa yang ada di rumah, apalagi ini urusannya dengan Kota Yogyakarta dan terkait dengan air atau PDAM. Saya ke Mas Santoro dulu nih, ngomongin soal PDAM di Kota Yogyakarta. Saat ini yang paling dicermati apa sih? Ada isu apa gitu sampai akhirnya kita mesti ngomongin ini semua nih di sini hari ini. Gini Mbak Vira dan masyarakat Kota Yogyakarta, PDAM hari ini bagi kami di Komisi B mempunyai peranan penting. Apalagi hari ini kami sudah pernah menyampaikan ke rapat-rapat resmi dengan pemerintah kota, yang intinya adalah hari ini Kota Yogyakarta layak huni, layak investasi dan layak untuk dikunjungi. Hari ini kami sudah berani menetapkan bahwa APBD hari ini APBD berbasis pariwisata. Oke, seperti apa tuh maksudnya APBD berbasis pariwisata? PAD terbesar Kota Yogyakarta dihasilkan dari sektor pariwisata, sehingga hari ini bagian dari penunjang kehidupan Kota Yogyakarta layak huni, salah satunya ketersediaan air bersih. PDAM di sini mempunyai peranan penting terkait dengan bagaimana hari ini pelayanan untuk masyarakat Kota Yogyakarta, bagaimana hari ini pelayanan terkait dengan ketersediaan air bersih untuk para wisatawan ini bisa menjamin. Sehingga hal ini kami sikapi untuk hari ini kita mendorong teman-teman dari PDAM Tirta Marta untuk memberikan pelayanan yang optimal. Tentu saja di balik itu juga kami juga mengharapkan hari ini PDAM Tirta Marta sebagai BUMD-nya Kota Yogyakarta, pemerintah kota, harapan kami juga mempunyai imbas balik untuk meningkatkan PAD di Kota Yogyakarta. Sehingga hari ini kita dorong untuk perbaikan pelayanan yang nanti mungkin Pak Majio selaku direktur akan menyampaikan beberapa hal yang hari ini sudah dikerjakan oleh teman-teman PDAM, dan kemudian ke depan harapan kami investasi-investasi yang ada di Kota Yogyakarta ini bisa menggunakan layanan khususnya dari PDAM Tirta Marta untuk ketersediaan air bersih yang siap minum. Nah kalau menurut Mas Santoro sendiri pelayanan yang optimal itu yang seperti apa? Sekarang masih belum optimal kah? Pada sisi pelayanan hari ini kami menyadari, apalagi tahun yang lalu 102 tahun PDAM, hari ini 103 ya Pak Majio. Bukan tidak mungkin hari ini beberapa infrastruktur pipa dan yang lainnya ini kan sudah kurang lebih 103 tahun. Berarti harus ada banyak perbaikan yang hari ini juga kita mungkin masyarakat Kota Yogyakarta hari ini mengalami banyak kemacetan di jalan raya akibat perbaikan dari PDAM. Semata-mata itu untuk memperbaiki pelayanan. Agar distribusi dari PDAM kepada langganan di masyarakat Kota Yogyakarta ini dapat diterima dengan maksimal, dan tentu saja hari ini juga kami menyadari beberapa hal yang mungkin hari ini PDAM lakukan adalah kita mendorong untuk mempunyai investasi yang ke depan tahun ini, insya Allah Pak Majio ya.
ini membuat pabrik untuk air minum dalam kemasan. Oke, jadi bikin sendiri gitu ya? Iya. Oke, baik. Nah, ini kalau masalah keluhan-keluhan Mas Krisma, ada nggak teman-teman masyarakat yang juga mengeluhkan hal serupa? Karena tahu Komisi B ini urusannya nanti kerjasamanya, sinerginya sama PDAM ya. Ada nggak yang mengeluhkan terkait dengan PDAM gitu, mengenai airnya lah dan segala macam gitu, yang akhirnya terus ditindaklanjuti, rapat yuk Mas Santoro gitu? Sebenarnya kalau keluhan yang terus kesalahan fatal sih saya rasa nggak ada ya. Itu selama saya pertama kali dilantik sampai dengan detik ini berada di Komisi B menjadi mitra kerja PDAM belum pernah ada yang seperti itu. Cuma beberapa waktu yang lalu karena seperti yang disampaikan Pak Antoro tadi, memang ada revitalisasi pipa karena di sudah beberapa sekian titik. tahun ya. Nah, terus kan ketika proses revitalisasi itu kan tentu air dimatikan, kira-kira kan gitu. Terus banyak masyarakat mengeluh, lu kok PDAM airnya mati, kita nggak bisa mandi. Ya, akhirnya terus kita jelaskan kepada masyarakat. Misalnya kalau masyarakat kita jelaskan ini nanti hanya sekian jam kok, karena ini ada revitalisasi pipa di daerah ini. Nah, kita sebagai mitra kerja PDAM, karena kita yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kan, Mbak, berarti kita punya tugas juga untuk menjelaskan kepada masyarakat. Kalau dijelaskan tetap belum paham, ya udah nanti numpang mandi di rumahnya ketua komisi B. Itu jadi solusi ya. Tapi karena memang yang namanya proses memang selalu tidak menyenangkan ya. Tapi bisa nggak sih terjadi kalau betulin nggak perlu dimatiin, nggak bisa ya Pak ya? Tetap harus mati ya. Tapi tetap ada ini ya, ada apa pemberitahuan kan sebelumnya? Ada. Kami beritahukan kepada masyarakat baik lewat media maupun lewat kelurahan dan lainnya, sehingga masyarakat itu akan memahaminya. Gitu. Biasanya kan lewat broadcast, message gitu ya. Gitu. Cuman kadang-kadang suka mengabaikan aja, beneran nih punya kita gitu. Oke, baik. Nah, kalau terkait dengan kinerja PDAM sekarang, kalau menurut Pak Majio sendiri, seperti apa Pak yang sudah melayani masyarakat sedemikian lama? Terima kasih Mbak Maya, bahwa untuk pelayanan PDAM saat ini sudah ada peningkatan-peningkatan. Yang perlu dipahami kepada seluruh masyarakat, bahwa air itu merupakan kebutuhan nomor 2 setelah udara. Nah ini, sehingga dengan memanfaatkan air PDAM ini, yang mana sudah sesuai dengan Permenkes 492 tahun 2010, bahwa produksi air PDAM ini sudah layak minum sampai di reservoir. Namun demikian sampai ke pelanggan, karena tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Antoro maupun Pak Krisma, bahwa perpipaan PDAM ini sudah 102 tahun lebih, banyak yang bocor, banyak yang keropos dan lain-lain, sehingga disinilah kami mulai tahun 2019 2020 ini melakukan revitalisasi perpipaan. Nah, atas dukungan dari Bapak-bapak Komisi B dan DPRD Kota dan Pak Wali Kota Yogyakarta, maka kami secara bertahap melakukan revitalisasi. Nah, insya Allah pada bulan April nanti kita akan melanjutkan jembatan Saidan sampai Gembiroluko untuk penggantian perpipaan itu. Yang kedua nanti sekitar bulan Mei atau Juni untuk melanjutkan yang Wirobrajan, Patang Puluhan sampai dengan Taman Sari, Jalan Mas Soeharto, Jalan Magelang maupun Jalan Cisimajuntak. Nah, harapan ini sehingga di tahun ini minimal 27,6 miliar ini sudah terserap semuanya, sehingga nanti tinggal menunggu penyertaan modal lainnya tambahan yang belum diserahkan kepada PDAM ini, sehingga harapan kami 5 tahun maksimal 5 tahun ke depan pelayanan PDAM ini sudah ya 80% lah akan lebih baik lagi. Baik, itu berapa titik sih harusnya Pak targetnya? Kan tadi ada April di Saigan, bagi Wiroloko, nanti Mei sampai Juni nerusin yang mana lagi, itu harusnya berapa titik untuk tahun ini? 2 titik. 2 titik itu? 2 titik ini. Ini harus kita selesaikan di tahun ini untuk penggantian jalur distribusi utama. Nah, ini nanti langsung kita tapping sehingga selesai penggantian tersebut air juga langsung mengalir. Apalagi sekarang juga untuk crossing PT KAI juga sudah kita lakukan juga, sehingga kami komunikasi dengan berbagai pihak, sehingga daerah aliran di selatan PT jalur kereta api akan semakin lancar lagi.
Baik, untuk masalah pendanaan ini ya, saya ke Mas Trisma dulu nih. Sebenarnya totalnya berapa sih yang sudah diplotkan untuk teman-teman PDAM merevitalisasi semua? Kalau totalnya 60 miliar tapi multi years, Mbak. Jadi tidak satu tahun gimana? berjalan. Oh. Jadi ada kan dua tipikal anggaran, yaitu single years dan multi years. Kalau single years itu 1 tahun berjalan, tapi kalau multi years itu bisa berjangka. Berjangkanya berapa tahun? Nah, ini seperti yang disampaikan Pak Majio tadi, kurang lebih 5 tahun. Oh, 5 tahun. Selama 5 tahun itu untuk kita revitalisasi pipa. Tapi pada prinsipnya ketika bicara masalah pelayanan, Komisi B akan terus selalu mendukung PDAM asalkan itu program demi kemaslahatan masyarakat. Jadi demi kebaikan masyarakat. Toh tadi seperti yang saya sampaikan, ada pada prosesnya terus masyarakat menghadapi air macet dan sebagainya, ya itu terima dulu lah, teknis dulu. Tapi setelah itu airnya nanti jadi bersih, kinclong, ya kan? Bisa siap minum. Bisa siap minum, gitu. Buat cuci muka jadi lebih glowing. Nggak perlu sabun muka lagi. tapi bisa nggak kemungkinannya sampai ke rumah-rumah warga itu air langsung bisa digunakan untuk minum, bisa ya? Nantinya ke depan gitu Pak Majio? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Karena prinsip dari kami, dari produksi sampai reservoir ini, air kami sudah air siap minum. Cuma penggantian yang jaringan distribusi ini yang memang 850-an kilometer ini yang harus secara bertahap dari kita revitalisasi. Karena ada baik jalur distribusi utama, distribusi pembagi maupun distribusi pelayanan. Ini yang harus kita lakukan penggantian. Maka mulai tahun 2021 ini kami memplotkan untuk penggantian pipa ini semua kami ke arah HDPE. Jadi yang kemarin seperti GI, ACP dan lain-lainnya secara bertahap kita ganti dengan HDPE, yang mana HDPE ini kekuatannya sampai umur 80 tahun. Jenisnya? Jenis pipanya? Iya. Oh, oke. Kalau yang kemarin pakai yang mana sih, Pak? Kemarin ada yang pipa PVC, ada pipa GI, ada pipa ACP. ACP ini asbes. Yang mana ini kita ganti, ini khusus jalur-jalur utama. Terus yang pipa GI ini juga di jalur pembagi maupun jalur di pelayanan gitu. Nah, ini nanti ke depan secara bertahap dengan memang biaya investasi yang mahal, namun demikian nanti aliran air ke pelanggan ini akan semakin lancar karena tekanannya tinggi, kebocorannya akan turun kan itu. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Saya masih penasaran dengan tipe pipanya, apakah ini bisa bertahan lama, bisakah ini kalau yang pipa yang ini memang dari 100 tahun yang lalu belum diganti? Belum. Awet ya, karena masyarakat masih bisa menikmati air. Cuma memang kualitasnya yang kita tahu. Baik, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, tetap bersama kami dalam bincang hari ini. Setelah jeda berikut kami akan kembali lagi. Pengobatan alternatif Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400, seluruh tubuh saya tidak bertenaga, kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun, tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Stop hoax dari sekarang.
kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Ya baik, kita lanjutkan lagi bincang hari ini, investasi PDAM untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan. Menarik sekali obrolan kita, dan ini sebenarnya urusannya ini banget loh sama Anda, termasuk penduduk kota Yogyakarta yang ingin bertanya terkait dengan mungkin kualitas air di kota Jogja, kemudian kenapa sih harus pakai PDAM gitu, ada pertimbangan apa sih? Nah ini yang mau kita tanyakan. Tapi saya masih kepengen nanya mengenai yang 103 tahun PDAM tahun ini. Dan dalam 100 sekian tahun itu kita masih menggunakan peninggalan sejarah ya. Saya mau nanya nih, kenapa sih tidak pernah ada pembahasan sebelumnya? Pertanyaan saya ini masih gara-gara Mas Santoro, kenapa tahun ini atau tahun kemarin udah dibahas gitu? Kenapa tidak ada? Pastinya ini dong dari PDAM punya ide, harus direvitalisasi dan segala macam. Kenapa baru sekarang gitu Mas Santoro? Ya, kami tidak tahu teman-teman Dewan terdahulu, tetapi hari ini juga kami menyadari penuh. Isu utama sebenarnya yang kita angkat ini kan karena jujur ini harus diketahui oleh semua pihak, dan mungkin ini bagian dari edukasi pemerintah ini menjadi turunan dari seluruh OPD. Dinas Kesehatan harus jujur ketika hari ini kondisi air di kota Yogyakarta, kalau boleh kami bicara, ini adalah sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Oke, kenapa mengkhawatirkan? Kandungan E. coli dan hari ini tata ruang wilayah di perkampungan ini kan juga menjadi bagian pencermatan kami. Sampling dari beberapa, tidak jauh-jauh dari tempat tinggal saya, di beberapa teman-teman di DPRD Kota kemarin juga akhirnya sampling. Kualitas air memang mengkhawatirkan terkait dengan kandungan E. coli dan satu lagi nama Pak Madi? Coliform. Ini kan juga sangat membahayakan tubuh. Karena apa? Hari ini juga solusi bagi kami adalah PDAM yang harus turun tangan ketika terkait dengan penyediaan air bersih. Karena tata sumur ini kan hari ini yang dikonsumsi oleh sumur bawah tanah yang dikonsumsi oleh masyarakat ini kan ada yang sumur memang sumur warisan, sumur baru yang hari ini tidak tahu ternyata tata letaknya berdekatan dengan septic tank dari tetangga atau kita sendiri. Hari ini rumah dengan ukuran 30 meter persegi sudah menjadi solusi yang hari ini kalau dihitung-hitung radius untuk pencemaran sumur air tanah ini juga sudah mengkhawatirkan, sehingga hari ini teman-teman PDAM kita memang mempersiapkan, tapi hari ini sebenarnya bukan waktunya untuk kami menyampaikan, tapi ini harus diketahui ada apa ketika hari ini teman-teman PDAM ini harus mempersiapkan infrastruktur untuk masuk ke rumah-rumah, dan hari ini kurang lebih 32 ya Pak Wajia ya, 32 pelanggan terdaftar yang hari ini kami bersama-sama dengan teman-teman Komisi B di tahun lalu ini menjadi bagian dari salah satunya untuk mensiarkan untuk masyarakat ini untuk pasang PDAM menjadi pelanggan baru ataupun buka kembali. Yang dulu pernah menjadi konsumen tetapi akhirnya menutup karena banyak pertimbangan, tapi hari ini kami menganjurkan bahwasanya hari ini kualitas PDAM sudah bagus, dan hari ini kami juga mengetahui sendiri. Mungkin saya salah satu hari ini yang di antara teman-teman DPRD yang sudah meninjau sampai di ujung di Umbul Wadon. Iya. Ini air diambil dari sana ya? Iya. Saya melihat sendiri air yang di sana itu sangat jernih, sangat bersih, dan hari ini ada sekitar 2 kabupaten ya, dengan Bantul, dengan Sleman. Kemudian hari ini distribusinya ini sangat lancar, debit airnya juga kencang. Kalau ini tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh warga Kota Jogja akan sangat ironis. Karena hari ini kita bicara tentang kesehatan next hari ini dan ke depan. Baik. Jadi Mas Krisma dan teman-teman termasuk dengan Ketua Komisi B juga ngefloor ya ke masyarakat ya. Artinya benar-benar melihat nih kondisinya sekarang seperti apa gitu ya. Kalau dari masyarakat sih pelayanan PDAM sampai saat ini seperti apa Mas Krisma menggambarkannya? Pelayanan PDAM sampai dengan detik ini seperti yang saya sampaikan tadi, kalau masalah keluhan yang fatal itu tidak pernah ada.
paling cuma kecil-kecil lah, keluhan kecil-kecil, misalnya kok pada hari ini kok agak keruh ya airnya, terus ini apa segala macam. Tapi dengan tadi usaha dari Pak Majio selaku Direktur PDAM saat ini beserta teman-teman PDAM untuk revitalisasi pipa, sampai dengan detik ini belum ada keluhan apa-apa dari masyarakat, dan masyarakat memang di wilayah saya, terus di daerah pemilihan saya juga menyambut baik setelah ada revitalisasi ini, karena airnya lebih jernih. Terus air keluarannya juga sentorannya lebih kenceng yang dari PDAM dan lain sebagainya. Ada dampak positif dari hasil revitalisasi itu ya. Oke, awal mula begitu dari PDAM punya ide untuk mas-mas di DPRD kita mau ini nih, itu prosesnya seperti apa? Selama apa sampai akhirnya DPRD oke, sekian saya keluarkan untuk revitalisasi. Gimana Mas Krisma? Gue bisa cerita deh ke masyarakat. Kurang lebih 2 jam. Hah? Karena kan PDAM kan rapat dengan kita, RKA mengajukan anggaran untuk revitalisasi. Nah, karena ketika itu berkepentingan untuk kepentingan masyarakat, ya langsung kita setujui. Kita tidak persulit, kita tidak banyak tanya. Yang tahu teknis di lapangan kan teman-teman PDAM. Jadi dari teman-teman Komisi B nggak perlu nge-floor dulu ke masyarakat, bener nggak begini-begini nggak ya? Ya dari masyarakat sebelumnya kita kan juga sedikit banyak ada keluhan semacam itu tadi. Misalnya air kok keruh ya, kok ada sedikit kandungan besinya ya. Nah iya, wong pipanya sudah 102 tahun, gimana nggak ada kandungan besi sana? Gitu. Nah ketika banyak keluhan seperti ini, lalu PDAM mengajukan anggaran untuk revitalisasi pipa, kita langsung sepakat. Dan seluruh anggota komisi langsung sepakat, karena ini untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai nanti kedepannya itu masyarakat memilih menggunakan air sumur. Betul. Semua pakai air sumur, usaha pakai air sumur, restoran pakai air sumur, hotel pakai air sumur. Akhirnya sumur asat. Jogja Asat kan pernah ada. Pernah ada kan dulu Jogja Asat, terus ada yang mandi pakai pasir. Iya. Dan pelayanan terhadap para wisatawan jadi nggak optimal karena mungkin kondisi airnya nggak. Oke, kita akan terima dulu penelpon yang bergabung. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ije dengan Romo Joko. Iya, silakan Romo. Ada yang ingin disampaikan? Monggo. Ya, ini untuk Pak Majio. Oh iya, Pak Majio. Teman lama ini. Sehat Romo? Sehat. Alhamdulillah. Sampai sekarang ini apakah ada standarisasi umur teknis daripada aset-aset PDAM? Sehingga berapa tahun untuk menggantinya itu mestinya ada standarnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk perumahan di Cantel, apakah itu tidak bisa untuk diversifikasi usaha dari PDAM? Karena Jogja ini kota wisata kan itu bisa untuk homestay atau bagaimana. Nah, ini ke depan menjadi diversifikasi usaha yang cukup menguntungkan mungkin karena kita kota wisata. Jadi, matur nuwun. Iya, sebentar Pak Majio, ada yang mau ditanyakan ke Romo Joko? Tentang kapan waktu umur akan dilakukan revitalisasi ini. Oh gitu. Pak Romo Joko masih dengar kita? Suaranya bisa yang kedua tadi, dikit Mas, agak. Iya. Non sewu, tolong dibesarin dulu. Yang pertama tadi. Iya, yang pertama tadi Romo. Umur teknis daripada aset-aset PDAM itu. Umurnya, umur teknisnya ya. Meter dan sebagainya. Oh iya. Kapan harus mengganti itu kan ada standarnya. Betul. Kok sampai 100 tahun nggak diganti berarti masih aman gitu. Tapi ternyata enggak ya. Oke, baik. Begitu Romo? Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, monggo silakan Pak Majio langsung ini. Terima kasih Romo. Yang pertama terkait tadi saya sampaikan di awal bahwa penggantian dengan HDPI ini justru umurnya antara 50 sampai 80 tahun. Jadi setelah HDPI diganti nanti 50-80 tahun. 80 tahun itu baru ada revitalisasi lagi. Sedangkan untuk meteran, water meter itu adalah umur teknisnya adalah 5 tahun. 5 tahun. Sedangkan peralatan-peralatan lainnya itu menyesuaikan, karena biasanya kalau sambungan-sambungan valve dan lain-lainnya kan biasanya yang lemah adalah di karetnya. Nah, maka ini sambungannya ya. Sambungan tapi karetnya. Ini yang bisa rata-rata 30 tahun itu baru kaku. Itu baru kita ganti lagi itu. Sedangkan untuk yang lainnya mengenai di labnya, di lain-lainnya ini adalah
fluktuatif untuknya, untuk umur teknisnya. Dan doakan Romo nanti untuk pelayanan PDAM ini kami termasuk lab kami akan kami ISO-kan rencana 2023 sudah ISO. Ini sudah proses juga. Oke. Benar-benar perbaikan pelayanan ya tuh dari PDAM. Begitu ya Romo ya. Ada yang mungkin yang ingin ditanggapi tambahan lagi mungkin Mas Santoro atas apa yang disampaikan Romo Joko tadi? Mungkin masih pada koridor hari ini perbaikan pelayanan yang hari ini kami ingin regulasikan juga terkait hari ini stakeholder pariwisata, hotel, restoran. Ini kami sudah berdiskusi dengan teman-teman dinas perizinan dan penanaman modal. Untuk ke depan juga hari ini karena kita juga akan ada fasilitas mall layanan publik. Jadi satu pintu, satu gedung, satu atap. Yang nanti regulasinya adalah seluruh hotel, restoran ini wajib menggunakan air PDAM. Karena apa hari ini? Tadi sampaikan oleh Mas Krisma, Jogja Asar pernah menjadi tematik yang agak menggelitik dan kritis untuk pemerintah Kota Jakarta. Karena apa? Regulasi hari ini ketika ada investasi hotel ataupun gedung-gedung yang lainnya, ketika menggunakan sumur dalam, terlalu dalam, ini pasti akan mengganggu terkait dengan masyarakat di sekitarnya. Sehingga regulasi hari ini adalah silahkan gunakan layanan PDAM. Wajib itu hukumnya karena salah satu regulasi yang ingin kami tampilkan nanti di Dinas Perizinan dan Penanaman Modal adalah wajib menggunakan. Bagaimana dengan hotel-hotel yang sudah berdiri? Nah itu gimana tuh? Ketika hari ini sudah menggunakan sumur dalam, kami akan diskusikan agar nanti, karena hari ini kan juga ada yang namanya dari teman-teman DLH terkait dengan bagaimana pajak air minumnya atau sumur bawah tanah. Bagi kami hari ini belum maksimal ketika hari ini hitungannya secara matematika pajaknya juga kami belum bisa menerima sepenuhnya. Regulasi kami adalah teman-teman PDAM hadir, berikan di situ meteran, catatan meteran untuk sumur dalam yang digunakan. Mau tidak mau nanti ke depan, bukannya kami akan menghambat investasi, tapi ini bagian dari layanan sebenarnya. Agar nanti ke depan PDAM juga bisa menyambungkan dengan hari ini. Sudah ada lagi penyambungan spam dari kali Kartomantul ini yang ada 2 jadi hari ini. Kota Yogyakarta ini dapat 2 sumber ya. Support, ini kalau sudah dimanfaatkan juga alangkah maneman dan hari ini sebenarnya kualitas air yang dihasilkan juga sudah memenuhi terkait dengan higienisnya dan hari ini juga kami mengapresiasi teman-teman PDAM di beberapa titik objek di Malioboro, di Pasti dan di depan kantor PDAM ini juga ada layanan air yang siap minum ya Pak Maji ya. Gratis. Begitu buka kran ini sudah bisa langsung diminum. Itu saya pernah nikmati itu benar. Ini yang ingin kembangkan nanti agar nanti PDAM hadir tidak hanya di destinasi wisata, tapi di tempat-tempat publik, di balai RW ataupun nanti skemanya kami ingin ini menjadi bagian dari CSR dari PDAM untuk peduli kepada masyarakat. Oke, pokoknya apapun yang PDAM sampaikan kepada Komisi B siap dukung gitu ya Mas Krisma ya. Berapa jam tadi? 2. Jadi begitu curhat? Begitu curhat. Oke nih, oke, tanda tangan gitu ya. Oke, langsung. Nggak pakai lama GPL ya. Oke, ini gercepnya Komisi B seperti itu ya. Jadi intinya gini, dari Komisi B sebenarnya apapun yang PDAM inginkan untuk pelayanan masyarakat, kalau memang itu untuk kepuasan pelanggan, untuk pelayanan yang lebih baik, pokoknya yes, oke. Cuman selama ini memang nggak pernah dikitik-kitik ya sama PDAM ya. Tapi juga hari ini kami juga mengingatkan untuk ada kajian-kajian sebelumnya. Teman-teman PDAM juga ketika menyajikan terkait dengan hal ini kebutuhan pemerintah harus hadir, kami harus terkait dengan mengawasi, pengawasan juga harus ada analisa dulu. Analisa bisnis plannya seperti apa, kemudian ketika kajiannya, ketika penyambungan pipa seperti apa, ini teman-teman PDAM sudah melakukan, sehingga kami ketika melihat ada juga kerjasama dengan pihak ketika terkait dengan data-data kajian analisa, ini baru kami putuskan untuk next untuk penyertaan modal teman-teman PDAM. Dan waktu itu sudah lengkap banget, berarti kerja kerasnya Pak Majio lolos dalam 2 jam ya. Biasanya kan suka lama tuh, dulu berapa bulan masih ya. Oke deh, nanti kita lanjutkan lagi untuk Anda yang masih ingin bertanya terkait dengan tema kita hari ini, yaitu investasi PDAM untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan. Monggo silahkan, mau curhat juga boleh terkait dengan pelayanan di PDAM Kota Jogja boleh, mau memberikan masukan juga boleh, atau Anda sudah merasakan bagaimana bahwa ternyata pelayanan PDAM ini luar biasa di Kota Yogyakarta. Silahkan nanti Anda bisa sampaikan di 451 777. Setelah jeda berikut kami akan kembali, tetap bersama kami.
Bagi Anda yang menderita sakit ambeien atau wasir, segera berobat ke Enggal Dangan dari ambeien stadium 1, ambeien stadium 2, ambeien stadium 3, dan terakhir ambeien stadium 4. Dengan berobat ke Enggal Dangan, ambeien Anda akan terobati. Pengobatan alternatif Enggal Dangan juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit, melalui titik meridian akupuntur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina, akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat ke Enggal Dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggal Dangan, di Jalan Jogja Solo KM 17, Pamukti Baru RT 4, RW 2, Tlogo Prambanan. Seni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang. Masih bersama kami dalam bincang hari ini masih dengan tema investasi PDAM untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan. Untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami, sekedar ngobrol juga boleh, silahkan. Mumpung ada bapak-bapak dari Komisi B, kemudian ada juga Pak Majio sebagai Dirut PDAM Tirta Marta Kota Yogyakarta. Silahkan Anda gabung saja di line telepon 451777 451777. Sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan investasi PDAM untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan. Pak Majio, saat ini memang masyarakat di Kota Jogja belum banyak yang berlangganan. Untuk pelanggan sampai saat ini adalah 32.363. Kira-kira berapa persen dari seluruh penduduk kota? Baru sekitar 36%. Yang berlangganan? Iya. Jadi lebih dari itu mereka menggunakan sumur yang mana dalam. Sumur dangkal yang ada di Kota Yogyakarta itu kurang lebih ada 32.454 sumur. Yang mana tadi sampaikan oleh Pak Antoro sama pun Pak Krisma, E. coli-nya cukup tinggi dan coliformnya juga cukup tinggi. Sehingga memang perlu ada edukasi kepada masyarakat bahwa air ini menjadi kebutuhan pokok. Nomor 2 saya selalu mengatakan itu, sehingga perlu adanya kesadaran. Kami minta untuk bisa menjadi pelanggan PDAM. Maupun yang sudah tutup, kami harapkan juga segera buka kembali, menghubungi teman-teman kami atau PDAM Tirta Marta Yogyakarta. Karena sampai saat ini kecukupan air di PDAM Jogja adalah amat sangat cukup, sehingga masih mampu untuk sampai 2-3 tahun ke depan pelanggan 42.000 masih mencukupi. Masih bisa ya, artinya untuk menambah pelanggan, oke ya, nggak masalah ya. Ya. Oke, mengenai regulasi tadi, memang sudah ada dibuat atau ada regulasi baru sih, Pak Antoro? Terkait dengan ini harus pasang PDAM, kemudian setiap hotel dan yang tadi disampaikan Mas Antoro itu tadi. Ini baru tahap penjajakan sambil menunggu persiapan dari teman-teman PDAM untuk pergantian pipa di daerah-daerah yang hari ini menjadi primer. Kami sudah membuka diskusi dengan teman-teman PHRI di Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia. Kemudian kita sudah diskusi kemarin dengan teman-teman dinas penanaman modal dan perizinan pemerintah Kota Yogyakarta agar ini menjadi bagian dari regulasi. Bila mana nanti investasi yang ada di Kota Yogyakarta, baik hotel, restoran ataupun perkantoran yang hari ini belum menggunakan PDAM, ketika nanti ada perpanjangan izin usaha, ini bisa menjadi bagian dari penyertaan satu lembar kertas untuk nanti ataupun perizinan sebagai bentuk dari komitmen untuk hari ini berlangganan di PDAM. Jadi kemudian hari ini juga kami dorong sepenuhnya untuk PDAM juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar turun melalui teman-teman Dasawisma, teman-teman di aktivis di kampung untuk selalu menyertakan terkait dengan informasi-informasi terkait dengan kemudahan untuk sambung baru
ataupun pasang atau buka kembali langganan yang hari ini ditutup ini untuk segera melakukan terkait hal ini. Juga hari ini kami inginkan mappingnya daerah-daerah sebarannya. Hari ini kan sudah ada di Bapeda bagaimana hari ini di kelurahan ini, di kampung ini ada berapa persen wilayah yang belum menggunakan langganan PDAM ini untuk segera menjadi sasaran ataupun teman-teman marketingnya PDAM itu bisa bergerak di wilayah-wilayah yang hari ini bisa kita rujuk untuk melakukan promosi. Oke, baik. Jadi dukungannya selain anggaran gitu ya, berarti regulasi ini juga penting nih ya. Baru nyampe mana nih untuk regulasinya, masih dalam tahap ngobrolin aja atau gimana? Insya Allah tahun ini kami nanti sudah akan rapatkan dengan lintas OPD agar apa semua siap, dan hari ini kami dampingkan ada ego sektoral karena nanti kita harus bicara dengan teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup, teman-teman Dinas Kesehatan, kemudian BUMD PDAM, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan akan duduk bersama terkait dengan apa yang harus kita keluarkan outputnya kepada masyarakat agar mereka nanti bisa berlangganan di PDAM. Oke, baik. Artinya mendukung apapun yang dilakukan PDAM supaya lebih baik. Mas Krisma, gimana nih ke depannya mengenai peningkatan kinerja selain dukungan dana, selain dukungan investasi gitu ya? Kalau menurut Mas Krisma, dukungan apa yang bisa diberikan ke PDAM dari Komisi B? Saya rasa mendorong PDAM nanti untuk lebih kreatif ya, kayak seperti tadi salah satu bentuk kreativitas Air Yogyakarta. Nah, Air Yogyakarta ini seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Antoro, bisa masuk di hotel-hotel yang ada di Kota Yogyakarta. Jadi sudah nggak pakai air mineral dengan dengan data hotel yang ada di Kota Yogyakarta itu sejumlah 712 hotel itu hanya di Kota Yogyakarta. Itu belum restorannya. Dan kita tidak usah kaku dalam artian harus di branding ayo. Bisa nanti misalnya hotel A membranding sendiri, nanti disiapkan oleh PDAM. Misalnya seperti itu. Bentuk-bentuk kreativitas seperti itulah untuk peningkatan yang namanya pelayanan kepada masyarakat, juga meningkatkan yang namanya nanti pendapatan PDAM. Nah, ketika pendapatan PDAM meningkat, PAD juga meningkat. Program yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota juga semakin lebih banyak lagi ke depannya. Kira-kira itu dari air aja ya? Dari air harus ada inovasi. Harus ada inovasi. Nah, ini caranya ngawasin gimana nih? Iya, kalau inovasinya benar ngambilnya dari PDAM gitu. Nah, kalau untuk memastikan itu seperti yang disampaikan Pak Antoro tadi ya, kita harus susun regulasinya. Sebenarnya misalnya tidak mewajibkan seluruhnya menggunakan PDAM, tapi minimal 30% dari misalnya kebutuhan air mineralnya menggunakan air produk PDAM Tirta Mata Kota Yogyakarta, misalnya seperti itu. Kita bantu nanti di regulasinya. Jadi ibarat seperti tadi, kita bukan menghambat investasi, bukan mempersulit investasi. Ayo berinvestasi di Kota Yogyakarta, tetapi patuhi peraturan yang ada, karena peraturan itu dibuat pasti ada tujuannya, dan tujuannya pasti baik. Ketika semua mengambil air dari sumur dalam semua, akhirnya nanti seperti tadi yang disampaikan, asat. Walaupun nanti di kedepannya juga pasti tetap ada program yang meringankan. Contohnya kemarin kita ada peraturan 3 tahunan sekali NJOP itu harus dinaikkan. Ketika NJOP naik, PBB pasti naik. Terus kemarin sempat ada gonjang-ganjing di Kota Yogyakarta karena kenaikan PBB di masa pandemi. Tetapi kan yang namanya peraturan dari pemerintah pusat tetap harus kita jalankan. Tetapi disitulah kreativitas kita Komisi B, bagaimana simulasikan supaya masyarakat tetap bukan terus tidak membayar, tetapi dapat keringanan maksimal. Nah, ternyata itu ada di Perwal 84 tahun 2017, di mana wali kota berhak memberikan keringanan pajak sampai dengan 75%. Nah, yang seperti ini nanti akan ada ke depannya. Yang penting, yuk kita bersama-sama, karena ini PDAM juga milik Kota Yogyakarta, milik warga Kota Yogyakarta. Ini bukan PDAM, bukan miliknya Pak Masyo, bukan milik kami Komisi B, tetapi milik seluruh warga Kota Yogyakarta. Mari kita kembangkan PDAM bersama.
nanti toh ke depan ketika regulasi itu kita sudah buat, terus nanti akhirnya hotel menggunakan air dari PDAM, menggunakan produk dari PDAM, nanti akan kita pikirkan, yuk mekanisme diskonnya seperti apa, misalnya mekanisme rewardnya seperti apa, insentif yang diberikan seperti apa, itu nanti kita akan pikirkan. Ya. Dan yang pasti ini juga taruhan ya, karena ini air di kota Jogja gitu ya, kota Jogja yang memproduksi semuanya, dan ini taruhannya kalau wisata di kota Jogja, kondisi airnya seperti ini, itu sudah jadi satu poin penting ya untuk mereka bisa datang lagi ke sini gitu ya. Oke, baik. Saya ke Pak Marjo dulu. Ada program nggak untuk dari PDAM gitu kepada masyarakat? Misalnya ini kan kita lagi mengajak nih untuk masyarakat yuk pakai PDAM nih yang lebih aman. Karena kondisi air tanahnya seperti ini gitu. Ada nggak program misalnya kalau mau pasang baru lagi nggak perlu bayar misalnya gitu? Atau kalau sudah tutup mau dibuka lagi ada diskon misalnya? Ada Mbak. Ya, yang pertama adalah untuk pasang baru, kami juga memberi keringanan yakni 1 juta. Yang kedua adalah juga untuk buka kembali, juga kami beri keringanan dengan apa? Agar masyarakat tersebut untuk segera buka kembali menjadi pelanggan PDAM. Yang ketiga juga kami memberikan yakni opsi-opsi keringanan pembayaran rekening air dan lain-lain kami berikan. Jadi sejak masa pandemi ini kami telah memberikan keringanan pembayaran kepada pelanggan. Keringanannya seperti apa, Mas Jo? Yakni di atas pemakaian rata-rata itu mengajukan permohonan kepada PDAM, kami bantu, kami ringankan sebesar maksimal 20%. Itu sudah berjalan sejak tahun kemarin, saat ini masih berlaku. Itu program-programnya ya. Baik. Harusnya dalam program-program seperti ini masyarakat sudah langsung mikir nih, wah ini bisa jadi solusi apalagi mereka yang tinggal di kota Jogja ya. Termasuk kami juga memberi hadiah juga, tapi mohon maaf dalam pemberian hadiah seperti mesin cuci, mesin kulkas dan lainnya setelah dapat nggak diambil, kita berikan kita soundingkan ke sana juga, itu sehingga memang masyarakat Jogja ini unik ya, unik sekali. Kita kasih hadiah, yuk nggak diambil juga. Itu hadiah dalam rangka apa? Pengumpulan poin kah atau karena dia pelanggan terbaik atau seperti apa? Pelanggan yang bayar tepat waktu. Gitu. Jadi pelanggan yang bayar tepat waktu kami kasih hadiah. Itu gitu. Reward ya, rewardnya. Ya itu rewardnya. Nah mungkin ke depan akan kita tidak hanya mesin cuci lah, karena kan biasa mesin cuci, ada handphone dan lain-lain, itu kita kasih kepada masyarakat. Baik. Oke, kita terima dulu penelpon yang bergabung ya. Halo, selamat sore. Ya, satu lagi. Oh, J. Bagaimana Romo? Pertanyaan saya yang kedua tadi penggunaan tentang perumahan di Cantel. Perumahan di? Cantel. Jalan Cantel. Oh, Jalan Cantel, J. Apakah itu tidak bisa untuk diversifikasi produknya PDAM? Karena kalau nanti membuat semacam homestay, kemudian airnya lebih terjamin, saya kira menjadi daya tarik untuk berinvestasi di PDAM itu. Oke, baik. Terima kasih Romo. Iya, berarti ini di pusat kota ya? Dekat sama pemerintah kota. Kami ada tanah di sana sekitar 5.000 meter. 5.000 meter. Dulu bekas rumah dinas. Nah, sekarang sudah kita bersihkan. Segera ini akan kami dirikan nanti untuk usaha yang lain. Ini kami baru melakukan kajian Pak Romo, yakni dengan Bapeda maupun dengan PU. Nah hasil kajian-kajian ini apa yang pas di sana itu akan kita gunakan. Yang jelas pada kami, yakni kami sekarang ini melakukan pengembangan aset, termasuk bagaimana perbaikan di Umbang Tirto, Gor Giridosono maupun aset-aset yang lain kita optimalkan, termasuk nanti insya Allah tahun ini nanti air siap minum yang akan kami kemas dalam bentuk ayo nanti air Yogyakarta itu segera akan kami luncurkan di tahun ini juga. Sekarang baru proses pengerjaannya. Sedang untuk miliaran segera sudah kami koordinasikan dengan Bapeda, dengan Dinas PU untuk apa yang pas di Jalan Cantel tersebut, Romo. Matur nuwun masukannya, Romo. Segera kami tindak lanjuti lagi. Siap. Ya, Romo tahu banyak ini mengenai ini. Banyak ya 5.000 meter ya? Iya. Bekas rumah dinas waktu itu ya? Dulu rumah dinas. Dulu. Terus kalau udah rata? Saya sudah rata, sebagian sebelum kita manfaatkan
warga sana memanfaatkan untuk anak-anak, untuk berkebun dan lain-lainnya. Jadi masyarakat menggunakan ini. Nah, nanti ke depan rencana kami salah satunya adalah nanti sebagai IPA, instalasi pengolahan air di situ, di samping nanti sebagai edukasi juga, mungkin nanti untuk bentuk yang pasnya nanti baru sudah kami komunikasikan dengan Bapeda maupun dengan PU. Kita tinggal tunggu aja nih nanti ketok palunya mau jadi apa, mau seperti apa, tapi yang pasti kembali lagi untuk pelayanan masyarakat yang lebih baik gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi obrolan kita, masih ada satu sesi lagi untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan masih kami tunggu di 451777 451777. Bincang hari ini investasi PDAM untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan. Kami kembali lagi setelah jeda berikut. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Yo Surati Monto. Oi. Reja manik sejatine ngalam kang dinuding cak. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran. Ya, terima kasih Anda masih bergabung dengan kami tentunya dalam bincang hari ini investasi PDAM untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan untuk warga Kota Jogja. Silahkan yang ingin bergabung dengan kami 451777 untuk warga Kota Jogja yang menanyakan terkait dengan bagaimana pelayanan PDAM, monggo, atau mau curhat sama Komisi B juga silahkan gitu ya. Mumpung beliau-beliau ada di sini, tidak perlu 2 jam, begitu Anda tanya langsung dijawab. Kalau PDAM kan 2 jam waktunya untuk langsung teken kontrak, udah teken dana gitu ya. Silakan, Anda bisa tanyakan, Anda bisa sampaikan apapun yang ingin Anda sampaikan terkait dengan investasi PDAM untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan. Kalau kita berbicara mengenai kesejahteraan di suatu wilayah, katanya sih itu korelasinya adalah dengan ketersediaan air yang baik. Cukup, ya. Menurut Pak Santoro? Yes. Yes. Dan hari ini kami merasa bahwasanya masyarakat Kota Yogyakarta harus, ya tadi saya sampaikan, edukasi hari ini sudah harus kita sampaikan kepada masyarakat. Yang kedua, kami hanya hari ini menyoroti terkait bagaimana investasi di PDAM ini, kemudian baliknya adalah hari ini pelayanannya PDAM. Dan hari ini kami juga menginginkan, walaupun sudah dilakukan oleh teman-teman PDAM, adalah sistem pembayaran yang hari ini mungkin kalau dulu masih sifatnya konvensional ya Mas, datang ke PDAM membayar. Betul. Hari ini kami sudah mengapresiasi dengan sistem ataupun dengan aplikasi yang hari ini mungkin ada kemudahan buat masyarakat. Artinya cukup dari rumah udah bisa bayar PDAM? Bisa. Cukup dari rumah, kemudian di Nyusewu, toko jejaring, dan itu sudah tersedia sehingga kami mempermudah. Salah satu mungkin masyarakat masih ragu-ragu, aduh, bayarin tak nang PDAM. Harus ke jedes gitu. Tetapi hari ini kami mengapresiasi. Kemudian yang kedua, hari ini PDAM ini kami sinergikan dengan BUMD di Kota Yogyakarta, dengan teman-teman PDAM, dengan teman-teman Bank BPD Senopati, dengan teman-teman Bank Jogja, agar sama-sama irisan dari BUMD yang di Kota Yogyakarta ini bisa sinergi, saling simbiosis mutualisme, sehingga tidak perlu uang ini lari kemana-mana, akhirnya nanti masuk ke PDAM, tapi hari ini cukup dengan
dalam koridor Kota Yogyakarta sudah ini bisa membawa dampak dan PAD yang membaik untuk PDAM khususnya di Kota Yogyakarta. Oke, baik. Sosialisasi kan nggak cuma PDAM aja yang sosialisasi. Mas Krisma dan teman-teman juga ikut bantuin sosialisasi nggak dari Komisi B? Bentuknya seperti apa sih ke masyarakat itu? Ya tentu ya, kita tetap bantu mensosialisasikan kepada masyarakat untuk beralih menggunakan PDAM karena terkait dengan revitalisasi pipa tadi tentu airnya akan lebih bersih, sentorannya juga lebih kenceng dari biasanya. Kalau ada istilah ikan itu sedotannya kuat, semburannya kenceng. Bukan iklan loh ya ini. Nah itu sekarang yang terjadi sekarang seperti itu. Nah edukasi pada masyarakat seperti yang disampaikan Pak Antoro tadi, bahwasanya sekarang PDAM ini sudah hadir untuk warga masyarakat Kota Yogyakarta. Jadi bukan warga yang hadir ke PDAM untuk bayar. Nah jadi sudah hadir kepada masyarakat. Maksudnya Mas Krisma sendiri pun cara membayarnya sudah menggunakan kemudahan ini ya? BPD Mobile kalau saya. Melalui BPD Mobile kita tinggal tekan PDAM kota sudah keluar berapa yang harus kita bayar, terus tinggal transfer. Selesai. Mau sambil talk show ini pun barusan belum bayar air, langsung klik bisa. Nah, talk show ini pun saya malah ingat tadi Pak Antoro. Belum bayar air? Oh, belum bayar air. Oke, selain kemudahan-kemudahan apa lagi sih yang dirasakan Mas Krisma? Ya, saya rasa terus karena kami yang bersentuhan langsung ya dengan masyarakat ya, pasti keluhan itu akan pertama kali itu kami terima. Ibaratnya air kotor, piye iki Pak Dewan airnya kotor, ngantek banpit gembos sih piye Pak Dewan kok banpitku gembos. Semua itu dikeluhkan ke anggota dewan dulu. Masih. Nah, ketika itu saat ini saya merasa memang sudah berkurang dah, bahkan saya rasa setelah pergantian pipa ini tidak ada keluhan dari masyarakat khususnya untuk PDAM. Padahal ini belum semuanya ya? Belum semuanya. Nah, belum semuanya. Mungkin yang mengaliri di daerah pemilihan saya itu sudah beres. Belum. Oh, belum. Dan kita ketika saat revitalisasi kita turun ke lapangan langsung, kita melihat langsung. Ini pipanya diganti betul atau tidak pipanya? Atau cuma dilas misalnya. Enggak, kita benar-benar turun ke lapangan langsung pada saat itu hujan, itu di waktu revitalisasi di Ahmad Dahlan di depan RSU PKU. Kita semua hadir. Kita semua hadir. Luar biasa. Tuh pelayanannya lah seperti itu, tidak hanya PDAM, bahkan beliau-beliau dari sini Komisi B juga melayani masyarakat. Caranya begitu. Anda di rumah hujan-hujan nungguin kenapa air mati ya? Mereka datang ke tempat langsung TKP ya. Dan melihat itu semua. Baik. Saya ke Pak Majio dulu. Pasca revitalisasi, ini kan baru berapa meter Pak yang direvitalisasi? Masih banyak PR-nya ya? Baru 2,5 kilo. Kurang berapa Pak? Masih kurang, total ada sekitar 40 kilo. Dan tahun ini harus selesai ya? Belum. Belum. Karena tahun ini selesai kurang lebih sekitar 20 kilo. 20 kilo. Dan baru belum sampai 100% pun masyarakat sudah merasakan pelayanannya ya? Karena yang dulunya tekanan air itu hanya 1 bar, 2 bar, sekarang sudah sampai 7 bar. Maksudnya kencengnya? Iya, kencengnya itu. Karena bisa sampai ke 10 meter dari apa misalnya rumah saya tingkat 4 gitu, di atas pun masih kenceng ya? Iya, ketinggian 10 meter. Sekarang sudah ke sana, sehingga memang pelayanan dari revitalisasi ini dampaknya adalah cukup signifikan karena kebocoran juga mengalami penurunan, walaupun belum signifikan. Karena baru sekitar 2,5 meter kita dengan biaya sekitar kemarin 8,4 miliar turunnya kebocoran hanya sekitar 0,5%. Artinya? Jadi kemarin kebocorannya 30,5%, sekarang 29,90% turunnya. Jadi kurang lebih ya 5,5% dengan biaya 8,4 miliar itu. Jadi sehingga kalau bicara revitalisasi di PDAM ini adalah manfaatnya ini bisa tidak langsung bisa diterima. Namun demikian secara bertahap karena kami juga melakukan penyambungan tapping setelah selesai itu, dan yang kedua juga kami lakukan flushing
pembersihan perpipaan yang kotor-kotor ini harus kita bersihkan dulu. Disikat lah istilahnya, Iya, di-flush kita gitu sikat ya. tuh flushing. Yang ketiga juga adalah bagaimana kita meteran-meteran yang ada di masyarakat kita lakukan penggantian secara bertahap. Yang 5 tahunan tadi itu ya? Iya, 5 tahunan. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kota Yogyakarta, apabila meter air ada di dalam rumah, akan kami keluarkan di luar rumah, sehingga pembacaan akan lebih valid, sehingga tidak terjadi pembengkakan pemakaian air. Itu gitu. Yang kedua adalah yang di bak, sehingga kan kena air atau itu juga perlu akan kami rubah, akan kami naikkan sehingga tidak ngembun, sehingga pemakaian air benar-benar ke depan akan lebih real lagi. Dan petugas yang membaca juga gampang, lebih mudah gitu ya. kan itu. Tidak lagi mengira-ira. Takutnya gini, kemarin nggak dibaca, besoknya ngelunjak. Iya. Akhirnya komplain, padahal memang 3 bulan tak terbaca misalnya karena di dalam gitu. Itu dikenakan biaya nggak kira-kira besok, Pak? Untuk pemindahan ini tidak. Memang programnya dari PDAM ya. Jadi yang dalam rumah akan kami keluarkan. Ini adalah dalam rangka untuk memudahkan semuanya, baik pelanggan, karena banyak yang ada di dalam rumah itu di bawah spring bed di lain-lain itu, sehingga mungkin pasangnya udah lama, terus rumahnya diperluas jadi kamar. Iya, jadi kamar dan lain-lain itu. Jadi kami kerepotan juga, maka kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang meteran ada di dalam rumah akan kami keluarkan. Oke, itu setelah revitalisasi ya? Iya, ini sudah jalan juga nih. Sekarang pun sudah jalan ya? Sudah kami jalankan. Oke, baik. Nah, ini yang untuk revitalisasi ini penggantian total atau hanya beberapa titik saja kira-kira, oh ini butuh diganti, oh ini belum gitu? Karena kan udah 100 tahun belum pernah diganti gitu loh, Pak. Iya, jadi yang kami ganti ini per jalur. Jadi contoh yang untuk tahap ini selesai ini yang kami ganti adalah jalur dari Medok. Jalur Medok itu adalah dari Medok Jalan Kabupaten Sleman nanti sampai Wirobrejan kami ganti. Ganti total ya itu pipanya total, ya? Total. Terus yang selanjutnya perempatan Wirobrejan yang sampai Saidan ke Biroloko. Yang selanjutnya dari perempatan Wirobrejan, Patang Puluhan, Taman Sari itu akan kami ganti total, sehingga daerah aliran itu akan semakin baik lagi. Pipanya akan lebih besar atau enggak? Atau hanya sekedar untuk yang sama. Jadi untuk jalur yang Saidan sampai Wiroloko adalah pipa 300 dan 200. Sedangkan yang pipa di Wirobrejan sampai dengan Patang Puluhan pipa 300 sampai Taman Sari. Sedangkan yang di Hosok Mas Soeharto itu pipa 200. Sedangkan yang dari Kentungan sampai Simanjuntak itu adalah pipa 200. Pokoknya sudah disesuaikan ya dengan kondisinya ya. Dengan Beliau yang paling paham lah teknisnya di lapangan. Mudah-mudahan pelayanannya menjadi semakin baik. Itu harapannya begitu untuk PDAM Kota Jogja. Baik, masih ada 1 menit terakhir. Mas Santoro, ada yang ingin disampaikan ke masyarakat terkait dengan kinerja dari PDAM dan bagaimana pelayanan ke depannya lebih baik? Himbauan saja kepada seluruh masyarakat Kota Yogyakarta, peduli kesehatan untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Kemudian tanda petik peduli kepada PDAM, sama saja dengan peduli dengan pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya untuk pengembangan investasi Kota Yogyakarta. Oke, baik. Peduli sama PDAM berarti Anda juga peduli dengan kesehatan ya? Enggak. Karena yang terjadi di Kota Yogyakarta seperti yang tadi disampaikan Mas Santoro dan Mas Krisma, seperti itu gitu. Tapi mudah-mudahan semuanya menjadi lebih baik. Sukses terus untuk revitalisasinya. Pokoknya Mas-mas dari Komisi B selalu support ya, untuk mau hujan-hujan mau pokoknya datengin TKP. Benar juga ya Bang? Setiap saat. Setiap saat ya. Pokoknya tetap harmonis aja lah. Kami bel aja langsung gitu. Datang. Iya, ini ada pekerjaan di lapangan, malam datang gitu. Mas Santoro sama Mas Krisma mah dilawan jangan. Ya. Oke, baik. Terima kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan acara kami, obrolan kita hari ini terkait dengan investasi PDAM Kota Jogja untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan. Mudah-mudahan menjadi lebih baik. Anda juga sebagai masyarakat bisa menggunakan air bersih. Anda bisa menikmati air bersih dan sebentar lagi tidak menutup kemungkinan air yang keluar dari keran Anda bisa Anda gunakan untuk minum langsung. Saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari bincang hari ini. Saya bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.